Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Dalam perjalanan mencari jodoh ataupun menjalani bahtera pernikahan, kita seringkali dihadapkan pada berbagai cobaan dan rintangan yang datang dari berbagai arah. Namun sebagai hamba yang taat, kita juga perlu menyadari bahwa Allah memiliki kebijaksanaannya sendiri dalam menjalin hubungan manusia. Dalam upaya mencari jodoh, ataupun yang ingin menjaga keutuhan dan keberkahan pernikahan, Allah melarang atau bahkan membatalkan pernikahan hambanya, atas beberapa alasan yang mungkin tidak kita sadari. Dalam video ini, kita akan membahas 10 penyebab Allah yang dapat menghalangi jodoh dan tidak meridai pernikahan hambanya. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, ketidakserasian nilai agama menjadi penyebab menghalangi jodohmu atau tidak meridai pernikahanmu. Ketidakserasian nilai agama seringkali menjadi halangan dalam menjalin hubungan jodoh. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 disebutkan, "Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukminah sebelum mereka beriman." Ayat ini dengan jelas menunjukkan pentingnya kesamaan keyakinan dalam sebuah pernikahan. Islam menekankan bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta dan ketertarikan, tetapi juga tentang kesamaan visi dan misi dalam kehidupan beragama. Perbedaan nilai agama dapat menimbulkan berbagai konflik yang mungkin tidak terlihat di awal hubungan, namun akan sangat terasa ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya, perbedaan dalam cara beribadah, keyakinan tentang nilai-nilai moral, serta pandangan mengenai pendidikan anak bisa menjadi sumber perdebatan yang berkelanjutan. Dalam tradisi tasawuf, seorang sufi sering menekankan pentingnya keselarasan spiritual antara pasangan untuk mencapai kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga. Jika salah satu pasangan tidak memiliki nilai agama yang sejalan, maka akan sulit mencapai kebersamaan dalam menjalankan ibadah dan mencapai ridho Allah. Kedua, ketergantungan pada kemewahan dunia menjadi penyebab menghalangi jodohmu atau tidak meridai pernikahanmu. Ketergantungan pada kemewahan dunia seringkali membuat seseorang kehilangan fokus pada aspek spiritual dalam mencari jodoh. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersabda, "Pilihlah wanita yang beragama, niscaya kamu beruntung." Pesan ini menegaskan bahwa faktor keagamaan harus menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan hidup. Namun, terlalu banyaknya orang yang terjebak dalam kehidupan materi membuat mereka lupa akan pentingnya faktor agama dalam pernikahan. Orang seringkali lebih memilih pasangan yang memiliki status sosial dan kekayaan materi yang tinggi daripada yang memiliki ketakwaan dan keimanan yang kuat. Padahal, dalam ajaran Islam, keberkahan dalam pernikahan tidak terletak pada harta dan kedudukan, tetapi pada keimanan dan ketakwaan pasangan. Dalam tradisi tasawuf, kebergantungan pada kemewahan dunia dianggap sebagai penghalang utama dalam mencapai kedekatan dengan Allah. Seorang sufi menekankan pentingnya meninggalkan cinta dunia dan fokus pada pencarian kebahagiaan sejati yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Jika seseorang terlalu terpaku pada hal-hal duniawi, seperti kekayaan dan status, maka kemungkinan besar dia akan mengabaikan aspek-aspek penting dalam mencari jodoh, seperti agama dan moralitas. Ketiga, hubungan yang tidak islami. Terlibat dalam hubungan yang tidak islami dapat menjadi penghalang dalam mendapatkan jodoh yang diridai. Allah dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 dengan tegas menyatakan, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Ayat ini menegaskan larangan keras terhadap perbuatan zina dan segala bentuk hubungan yang melanggar batasan-batasan syariat Islam. Hubungan yang tidak islami seringkali dilakukan tanpa memperhatikan nilai-nilai agama dan moralitas. Masyarakat modern seringkali menganggap hubungan pranikah atau di luar nikah sebagai sesuatu yang biasa dan diterima, tanpa memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul. Dalam tradisi tasawuf,
Seorang sufi menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kemurnian dalam hubungan antara dua insan. Hubungan yang dilandaskan pada cinta dan kesucian akan membawa keberkahan dan kedamaian dalam pernikahan. Namun, hubungan yang dibangun di atas dasar dosa dan pelanggaran terhadap ajaran agama tidak akan mendapatkan ridho Allah, sehingga dapat menjadi penghalang dalam mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahan. Keempat, terlalu terfokus pada kekurangan pasangan. Terlalu memfokuskan pada kekurangan pasangan bisa membuat seseorang tidak menghargai nikmat yang telah diberikan Allah. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Seseorang yang mencintai Anda adalah orang yang melihat kekurangan Anda, tetapi masih memilih untuk tetap bersama Anda." Ungkapan ini menggambarkan betapa pentingnya melihat lebih dari sekadar kekurangan dalam hubungan. Terlalu terfokus pada kekurangan pasangan dapat membuat seseorang menjadi tidak puas dan selalu merasa kurang dalam hubungan tersebut. Seringkali, orang cenderung membandingkan pasangan mereka dengan standar yang tidak realistis, sehingga mereka tidak dapat menghargai kualitas baik yang dimiliki oleh pasangan mereka. Dalam tradisi tasawuf, seorang sufi diajarkan untuk melihat kebaikan dalam setiap makhluk Allah, termasuk pasangan hidup. Sufi mengajarkan bahwa cinta sejati adalah melihat keindahan di tengah-tengah kekurangan dan kesalahan. Jika seseorang terlalu terfokus pada kekurangan pasangan, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan yang penuh dengan kasih sayang dan pengertian. Kelima, kurangnya ketakwaan. Kurangnya ketakwaan seseorang dapat menjadi penghalang dalam mendapatkan jodoh yang dikehendaki oleh Allah. Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menyatakan, "Apabila datang seseorang yang kamu ridha agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah." Hadis ini menekankan pentingnya faktor agama dalam memilih pasangan hidup. Ketakwaan seseorang tercermin dalam ibadah dan perilaku sehari-hari. Jika seseorang kurang memperhatikan aspek spiritual dalam kehidupannya, seperti sholat, puasa, dan berbagai ibadah lainnya, maka hal ini dapat menghambatnya dalam mendapatkan jodoh yang diridhai oleh Allah. Karena sebagai seorang Muslim, keberkahan dalam pernikahan hanya dapat diperoleh dengan memprioritaskan ketakwaan dalam hubungan tersebut. Kekurangan dalam ketakwaan juga dapat menghalangi seseorang dalam mendapatkan jodoh yang diinginkan. Pasangan yang kurang peduli terhadap ibadah dan tidak memiliki kesadaran spiritual yang cukup, mungkin tidak akan mampu membimbing satu sama lain menuju kebaikan dan keberkahan. Keenam, sikap tidak sabar. Sikap tidak sabar seringkali membuat seseorang tergesa-gesa dalam mencari jodoh tanpa memperhatikan kehendak Allah. Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan, "Tidaklah seseorang hamba bersabar atas ujian yang menimpanya, kecuali Allah akan memberinya pahala yang lebih baik daripada ujian yang menimpanya itu." Hadis ini menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian, termasuk dalam urusan mencari jodoh. Kesabaran adalah salah satu kunci utama dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Dalam konteks mencari jodoh, kesabaran sangat dibutuhkan agar seseorang tidak tergesa-gesa mengambil keputusan yang bisa berakibat buruk di kemudian hari. Tergesa-gesa dalam memilih pasangan seringkali menyebabkan seseorang tidak memperhatikan tanda-tanda dan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Seorang sufi diajarkan untuk selalu bersabar dan tawakal kepada Allah dalam menghadapi segala situasi. Kesabaran dalam mencari jodoh berarti mempercayai bahwa Allah memiliki rencana terbaik dan akan memberikan pasangan yang tepat pada waktu yang tepat. Selain itu, sikap tidak sabar juga bisa menunjukkan kurangnya kepercayaan kepada Allah. Seorang Muslim yang sejati harus percaya bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Ketujuh, sikap pilih-pilih yang berlebihan. Terlalu memilih dan memilah dapat menjadi penghalang dalam mendapatkan jodoh yang dikehendaki oleh Allah. Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3 mengarahkan hambanya, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawini mereka, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi." 2, 3, atau 4. Ayat ini mengisyaratkan bahwa seseorang tidak boleh terlalu membatasi diri dalam memilih pasangan, namun harus berlaku adil dan bijaksana. Terlalu memilih dan memilah dapat membuat seseorang melewatkan kesempatan yang baik dalam mendapatkan jodoh yang diridhai oleh Allah. Seringkali, orang terlalu fokus pada kriteria-kriteria tertentu, seperti penampilan fisik, status sosial,
atau kekayaan materi, sehingga mereka melewatkan potensi kebaikan yang dimiliki oleh calon pasangan yang lain. Dalam tradisi tasawuf, seorang sufi diajarkan untuk melihat kebaikan dalam setiap makhluk Allah, termasuk dalam mencari pasangan hidup. Sufi percaya bahwa Allah akan memberikan jodoh yang diridha kepada orang yang memiliki hati yang terbuka dan menerima keberagaman dalam ciptaannya. Sikap pilih-pilih yang berlebihan juga dapat menghambat seseorang dalam mendapatkan jodoh yang dikehendaki oleh Allah, karena seringkali berdampak pada penundaan atau kegagalan dalam menikah. Kedelapan, terlalu banyak ragu dan keraguan. Terlalu banyak ragu dan keraguan menunjukkan kurangnya keyakinan kepada Allah. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dalam tradisi Islam, menyatakan, keyakinan adalah pohon yang ditanam dalam hati dan keimanan adalah buahnya. Ungkapan ini menggambarkan betapa pentingnya memiliki keyakinan yang kuat dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam mencari jodoh. Ragu dan keraguan adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia, namun terlalu banyak ragu dan keraguan bisa menghalangi seseorang dalam mendapatkan jodoh yang diridhai oleh Allah. Ketika seseorang terlalu banyak ragu dan tidak percaya pada rencana Allah, dia cenderung melakukan tindakan yang tidak bijaksana atau menunda keputusan yang penting. Dalam tradisi tasawuf, seorang sufi diajarkan untuk mempercayai rencana Allah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, maka dia akan merasa tenang dan percaya bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik menurut kehendaknya. Dengan memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, seseorang akan lebih mampu menghadapi ragu dan keraguan dalam mencari jodoh. Dengan tawakal dan doa yang ikhlas, Allah akan membimbing hambanya menuju jalan yang benar dan memberikan jodoh yang diridhai. Kesembilan, kurangnya usaha dan doa. Hanya berdoa tanpa disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh juga dapat menjadi penghalang dalam mendapatkan jodoh. Allah dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 15 menegaskan, dan hendaklah orang-orang yang beriman menjaga dirinya sendiri. Barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia sesat untuk dirinya sendiri. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga diri dan berusaha keras dalam mencari kebaikan, termasuk dalam mencari jodoh. Usaha tanpa doa dan doa tanpa usaha adalah dua hal yang saling melengkapi dalam mencari jodoh yang diridhai oleh Allah. Terlalu banyak mengandalkan doa tanpa usaha yang sungguh-sungguh dapat membuat seseorang menjadi pasif dan gagal melihat peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Sebaliknya, terlalu banyak usaha tanpa doa dan tawakal kepada Allah juga bisa membuat seseorang kehilangan arah dan mengalami kegagalan. Allah menuntut umatnya untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari kebaikan, termasuk dalam mencari pasangan hidup. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menjaga keseimbangan antara usaha dan doa dalam mencari jodoh. Dengan tawakal dan ikhtiar yang ikhlas, Allah akan memberikan yang terbaik bagi hambanya sesuai dengan kehendaknya. Kesepuluh, kurangnya rasa syukur. Ketidakbersyukuran terhadap karunia Allah dapat menjadi penghalang dalam mendapatkan jodoh yang dikehendakinya. Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menyatakan, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat kecil, maka dia tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang besar. Hadis ini mengajarkan betapa pentingnya rasa syukur dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mencari jodoh. Ketidakbersyukuran terhadap karunia Allah bisa membuat seseorang tidak mampu melihat keberkahan yang telah diberikannya, termasuk dalam pencarian jodoh. Seringkali, orang terlalu fokus pada apa yang belum mereka miliki, atau apa yang kurang dalam kehidupan mereka, sehingga mereka lupa untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dalam Islam, Allah menjanjikan bahwa Dia akan menambah nikmat bagi hambanya yang bersyukur. Dengan bersyukur, seseorang menunjukkan penghargaan dan pengakuan atas karunia-karunia Allah yang pada gilirannya akan membawa kepada ridhonya. Kurangnya rasa syukur juga dapat menjadi penghalang dalam mendapatkan jodoh yang dikehendaki oleh Allah, karena sikap tersebut mencerminkan ketidakpuasan dan ketidakpuasan terhadap kehendaknya. Jika seseorang tidak bersyukur atas keadaan dan kondisi yang telah diberikan Allah, maka dia mungkin tidak akan puas dengan pasangan hidup yang telah dipilihkan olehnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah, termasuk dalam pencarian jodoh. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.